Jadi kata kuncinya sebenarnya kita pengen dorong kemarin-kemarin itu para stakeholder pengadaan itu hanya fokus di proses pemilihan, Pak. Padahal kita tahapan pengadaan itu ada sebelum proses pemilihan itu ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan di situ ada perlemnya sendiri, peraturan LKPP nomor kalau pemilihan itu nomor 12, kalau perencanaan itu nomor 11. Itu ternyata pada nggak dibaca dan nggak dilaksanakan. Dan ternyata tidak apa ya, tidak tidak banyak yang temuan, Pak, temuan dari teman-teman auditor untuk menemukan di pelanggaran-pelanggaran di Perlem 12, Perlem 11, Perlem perencanaan. Kita tahun 2025 nerbitin SE, Pak, nomor 5 dan nomor 8. Jadi 5 itu pencegahan korupsi pada tahap perencanaan dan nomor 8 itu pencegahan korupsi pada tahap pemilihan penyedia. Jadi di dalam perencanaan itu yang sering di banyak pelanggaran, banyak yang tidak dilaksanakan. Yang pertama, dalam proses perencanaan itu banyak banyak saya temukan pengadaan itu tidak berdasarkan analisis kebutuhan. Kemarin kasusnya Pak Nadiem itu saya terkaget-kaget, ternyata lokasinya belum ditentukan. Lokasi itunya, lokasi penerima apa sekolah itu belum ditentukan dan yang saya dengar di persidangan itu tidak ada analisis kebutuhan secara benar gitu ya. Indonesia itu kan Sabang sampai Merauke gitu ya. Kondisi infrastruktur sekolah itu di Indonesia itu ada yang ada listriknya, ada yang ada listrik nggak punya internet, ada yang sama sekali nggak ada listrik dan nggak ada internet gitu ya. Mestinya dalam merencanakan kebutuhan tuh harus sesuai kondisi kan. Ada kasus di SDM itu pengadaan apa listrik lampu tenaga surya itu juga titiknya nggak ada. Saya tanya kalau titiknya nggak ada gimana cara ngitung perencanaannya? Gimana nongol duit anggaran 3 triliun gitu? Gimana nongol anggaran 9 triliun itu dari mana? Apa masuknya kenapa bisa dihitung 9 triliun gitu ya. Nah, ini kita juga ngkritisi teman-teman Bappenas dan teman-teman Kementerian Keuangan, Pak. Sebetulnya saya asli Bappenas ya. Saya tahu mestinya nggak boleh ada penganggarannya, nggak boleh kalau tidak ada analisis kebutuhan. Dan kita temukan juga banyak proyek-proyek yang tidak nyambung dengan rensra masing-masing KL atau Pemda. Harusnya kalau proyek itu nggak ada kaitannya dengan rensra, itu juga nggak boleh dianggarkan harusnya. Anggarannya nggak boleh diadakan. Maksudnya apalagi diadakan, mau dianggarkan aja nggak boleh. Nah ini perlu ditertibkan gitu ya, perlu ditertibkan karena saya kalau mendampingi proyek gitu kadang saya langsung minta itu proyek dibatalin. Kalau nggak jelas lokasinya, nyambung dengan renstra atau nggak bisa dijawab, itu harusnya di apa? Di tidak boleh diadakan, maksudnya anggarannya dibatalkan tuh.